Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Markus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana orang-orang pada zaman Yesus Kristus dalam masa pelayanannya, mereka berbondong-bondong untuk mendatangi Yesus karena mendengarkan berita tentang keajaiban yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita melihat ada usaha, ada perhatian, dan ada hal yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka melakukan hal yang demikian, mereka merindukan dengan apa yang mereka telah perbuat itu. Sehingga ketika kita membaca nats hari ini, ada seorang yang sudah lumpuh. Dia digotong oleh 4 orang. Tetapi karena rumah tersebut telah dipenuhi banyak orang, akhirnya mereka tidak putus akal. Mereka menurunkan dia lewat dari atap rumah tersebut dan mereka turunkan perlahan-lahan hingga ke bawah. Dan Yesus melihat dan berkata, "Karena imanmu, maka aku berkata kepadamu, dosamu telah diampuni." Saudaraku yang terkasih, mengapa ketika Yesus berkata demikian, dosamu telah diampuni? Ternyata kita mengerti satu hal, bahwa ternyata dalam kehidupan beriman, bukan kesembuhan fisik yang terutama, tetapi kesembuhan rohanilah yang mutlak dan terutama dalam kehidupan ini. Jika kita sudah diampuni dosa kita, maka kita memiliki harapan untuk masa depan. Mana saudara pilih? Saudara beroleh kesembuhan, tetapi saudara tidak beroleh kesehatan. Ada orang salah kaprah memahami hal tersebut terkait tentang mengikut Kristus. Seolah-olah ketika aku sudah mengikut Kristus, maka imanku adalah iman yang mampu menyembuhkan aku. Mengapa kita tidak mengerti satu hal? Jika kita memiliki iman yang kokoh, yang benar-benar konkret, yang didorong oleh Roh Kudus, maka itu akan meneguhkan kita, menetapkan kita pada pengharapan itu. Seberat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, seberat apapun penyakit itu, jika kita sudah memiliki iman yang benar itu, maka kita akan terus berjalan secara kontinu dalam kehidupan ini. Karena kita telah menerima jaminan tentang keselamatan kita, yakni dalam darah Yesus Kristus. Dan kini saudaraku, apa yang diucapkan Yesus dalam nats ini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sebenarnya hal tersebut adalah respon Yesus Kristus kepada seorang ahli Taurat yang berada di sana. Mengapa demikian? Si ahli Taurat tersebut mempertanyakan intensitas atau kuasa Yesus. Mengapa ia berkata, dosamu telah diampuni? Bukankah hanya Allah saja yang mampu untuk mengampuni dosa manusia? Dan di sini kita harus menggarisbawahi bahwa benar Yesus adalah Allah sejati karena dia mengampuni dosa kita. Dan kini ketika Yesus berkata, kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini menjadi suatu hardikan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Apapun bisa Tuhan lakukan. Tetapi walaupun semua bisa Tuhan lakukan, apakah yang Tuhan lakukan itu akan membawamu kepada iman yang sejati? Kebanyakan kita tidak mau menjadi pribadi yang menderita di dalam konsistensi iman yang sesungguhnya, melainkan hanya ingin menjadi orang yang makmur, memiliki kekayaan, keturunan yang banyak,
kesehatan yang berkelanjutan, umur yang panjang, mobil mewah, dan lain sebagainya. Siapakah di antara kita yang mau menjadi saksi Kristus dan harus dipenjarakan? Ada yang disalib, ada yang dicambuk, dibunuh menjadi orang-orang rasul sebagai pribadi yang mati. Orang selalu berandai-andai, seandainya aku nanti mati, pengennya aku mati ketika aku tidur. Orang selalu berpikir begitu. Padahal sebenarnya ketika kita melihat konsistensi dalam beriman itu adalah cita-cita yang sama. Maka saudaraku yang terkasih, kita harus memahami satu hal. Memang betul dan benar bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dan kebenaran itulah yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan memberikan perpanjangan tangan kepada kita. Sekarang zaman sudah modern dan maju, pemikiran semakin berkembang, para ahli medis sudah semakin hebat untuk menangani sakit penyakit. Tetapi ada juga orang yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan ketika Tuhan memberikan perpanjangan tangannya. Mereka terus berdoa. Memang tidak salah ketika kita berdoa. Tetapi jika Tuhan berkata kepadamu, bangunlah dan hampiri dia, apakah saudara akan tetap tidur di sana? Dan inilah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Benar, kesembuhan itu hanya kita dapatkan dalam Kristus. Maka kita harus mendapatkan kesembuhan itu lewat jalan yang benar. Jangan mau mendapatkan kesembuhan dengan jalan yang tidak benar. Ada orang yang menggunakan jasa yang berada di dalam kegelapan supaya mereka sembuh. Saudara, pastikan diri saudara berada di dalam kesehatan kesembuhan itu. Dan pastikan diri saudara berada di dalam keselamatan, yakni dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajar kami bahwa iman yang telah Engkau nyatakan di dalam Kristus adalah sesuatu hal yang harus kami pertahankan. Meskipun kami telah mendapatkan itu, tetapi kami harus terus berjuang menjalani kehidupan ini supaya kami menjadi pemenang. Sehingga iman kami akan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas kesembuhan rohani kami. Engkau telah menghapuskan dosa kami dan kini kami telah sembuh. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan mereka dengan jalan yang benar. Tuhan, terimalah pujian kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.